Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Radhiyallahu anhu. Ila an qala al-hadits ats-tsalisa 'asyara. Al-hadis utawi hadis ats-tsalisa 'asyara kang nomor 13. Hadis yang ke-13. Iku an Abi Sa'id al-Khudri. Iku cerita saking Abu Sa'id al-Khudri kang musuh Khudri radhiyallahu anhu. Ini hadis menceritakan tentang bagaimana kehidupan di alam kubur sangat mengerikan sekali. Kata Rasulullah, dari kata Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, dakhala mlebu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu ing musolane Rasulullah, tempat salate Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah masuk di tempat sholat. Para nuli mirsani sinten Kanjeng Nabi unasan yang pira-pira manungsa. Ditingali yukatsiru ingkang padha ngakeh-ngakehaken, wa yuksiru kang padha ngakeh-ngakehaken. Sapa unas al-kalama ing omong. Suatu ketika Rasulullah masuk di tempat sholatnya dan melihat banyak manusia di situ lagi pada ngobrol, banyak omong. Faqala nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi ama eling-eling innakum temen setune rokat. Lau aksartum iku lamun ngakeh-ngakehaken sliramu kabeh zikra hadimil ladzati ing nyebut atau nutur eling perkara kang mekut pira-pira keenaan. La syaholakum mongko yektine nungkulaken apa zikru hadimil ladzati ing sliramu kabeh nungkulaken amma sanging perkara aro kang ningali sapa ingsun fa aksiru mongko ngakeh-ngakehaken sira kabeh zikru hadimil ladzati ing nutur atau eling perkara kang megot pira-pira kaenak. Yakni negesi sapa Kanjeng Nabi kelawan hadimil ladzat negesi al-mauta ing mati. Kata Rasulullah saat menyaksikan, melihat banyak orang di situ, banyak omong, banyak ngobrol. Maka Rasulullah bersabda, ingat, seandainya kalian itu memperbanyak mengingat kematian. Mengingat kematian, maka kalian pasti akan menyibukkan diri dari apa yang saya lihat. Maka perbanyaklah mengingat kematian. Kenapa fa'inna ukron temen setuhuni kelakuan niku lam yati ora teko alal kubur ngatasi kubur opo yaumun dino illa wa tatakallamu kejaba yen to guneman atau ngomong opo al kubur pira-pira kubur itu disiti kalimatin kelawan 6 kalimat. Rasulullah, kenapa kalian seandainya kalian itu selalu untuk memperbanyak ingat kematian, karena nanti di kuburan itu, alam kubur itu tidak ada hari kecuali kubur itu mengatakan dengan 6 kata-kata, 6 kalimat. Fatakulu mau ngucap opo al kubur, ngucap ini yang 6 ini. Ana baitul ghurbah. Kubur itu akan mengatakan saya ini baitul ghurbah, rumah asing. Wa ana baitul wahdati. Tawi ingsun niku baitul wahdati, rumah sendiri. Jadi nggak ada temennya di situ. Saya ini kata kuburan itu. Saya ini rumahnya orang-orang yang
pengembara atau orang asing, tidak ada yang kenal. Saya ini rumahnya sendirian, orang yang tidak ada temannya di situ. Orang yang dimakamkan di kuburan itu akan sendirian. Wa ana baitul wahsyati utawi ingsun iku baitul wahsyah. Iku omah wahsyah. Wahsyah itu ya apa namanya? Gersah. Jadi pasti akan meresah di kuburan saya itu rumah tempat meresah. Wa anna baitu zulmati tawi ingsun iku baitu zulmati umah zulmah kegelapan. Wa ana baitu turabi tawi ingsun iku baitu turabi rumah dari tanah. Dari debu. Wa ana baitu dudi tawi iku ingsun iku baitu dudi umahe set cacing-cacing. Ini 6 kalimat ini, ana baitul ghurbah, ana baitul wahdah, ana baitul wahsyah, wa ana baitul zulmah, wa ana baitul turab, wa ana baitul dud. Ini akan diucapkan oleh kubur, oleh kuburan. Jadi kuburan akan mengatakan seperti itu. Fa'idha dufina, kata Kanjeng Nabi. Fa'idha dufina mongkoi dalam hari kalane dipendem. Sopo al abdu kawulu al mu'minu kang mu'min, kala mengucap salahu maring abad, opo al kubru kuburan. Ngucap ini marhaban wa ahlan wa sahlan. Ama innaka kunta la ahabba man yamshi ala dhuhri ilayya. Fa idza awlaytuka al-yawm wa sirta ilayya fasatara sun'i bika. Wa yuwassa'u lahu al-qabru wa madda basarahu wa yuftahu lahu babul jannah. Ya Allah. Ini kuburan itu akan mengatakan 6 kalimat tadi. Kemudian Rasulullah menjelaskan seandainya nanti kemudian kalau yang dikubur itu adalah al-abdul mu'min, dimakamkan seorang abd hamba yang mukmin, maka kubur itu akan berkata kepadanya, marhaban, ahlan wa sahlan. Artinya disambut dengan gebap gempita oleh kuburan. Kata kuburan itu, ama innaka, apakah ingat bahwa engkau adalah orang yang paling saya suka ketika berjalan di muka bumi, di atasku. Paling saya cinta ketika kau berjalan di atas. Maka ketika aku menguasani atau kau berada di dalam genggamanku sekarang ini, hari ini, dan engkau diserahkan kepada aku bertempat di tempatku, maka engkau akan melihat apa yang aku lakukan padamu. Lalu kuburan itu akan melebar untuk dia. Famada basarhu wa yuftahu lahu babul jannah. Lalu seorang hamba mukmin itu akan bisa melihat, matanya itu bisa memandang, dibuka oleh Allah matanya bisa melihat babul. Ini dilihat dari alam kubur. Jadi kalau orang mukmin nanti akan disambut gegap gempita oleh kuburan itu tadi. Dan nanti orang itu abdul mukmin itu akan matanya itu diberi penglihatan oleh Allah bisa melihat babul jannah. Ini kalau al-abdul. Wa idza dufinal abdul kafir. Nah, sekarang kalau yang dimakamkan itu adalah al-abdul kafir, hamba yang kafir, tidak mukmin. Maka bagaimana? Qala lahul qabru. Maka kuburan itu akan berkata la marhaban wala ahlan wala sahlan. Tidak disambut oleh kuburan. Tidak menerima kuburan itu, murka kuburan itu. Dan berkata kuburan, ama innaka kunta la abghadhu man yamshi ala dhuhri ilayya. Fa idza awlaytuka al-yawm wa sirta ilayya fasatara sun'i bika fal yatasimmal qabr. Nah, tidak disambut oleh kuburan itu, dan kubur itu mengatakan, wahai mayit,
engkau adalah orang yang paling saya benci ketika berjalan di atasku. Maka kalau aku sudah menguasai engkau hari ini dan engkau ada pada tempatku ini, maka kau akan lihat apa yang aku perbuat kepadamu. Kata kuburan ini. Maka kau akan lihat apa yang akan aku perbuat kepada. Fayal tasimal qabru. Mongko kempit, jepit lah. Opo al qabru, aku kuburan alai ngatasé al abdul kafir. Maka dihimpit, kuburan itu menghimpit apa hamba yang kafir itu. Hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga Masya Allah tulang-tulangnya, iganya itu semuanya sampai pecah. Masya Allah. Qala fa asyarun nabi, itu kalau hamba yang kafir. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarat, memberikan isyarat bi asabihi dengan jari-jari beliau. Fa'adkhala ba'dahu fi ba'din. Kamu masukkan sebagian ini ke sebagian yang lain. Masya Allah. Tsumma qala faqayyadallahu sab'ina tinninan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus ular yang besar-besar itu sebanyak sab'ina 70. Yang ulah 70 itu lau anna wahidan minha nafakha fil ardi ma ambatat syai'an ma baqiyatid dunya. Yang 70 ular itu kalau seandainya itu menghempaskan menyebul menyebul itu apa menghempaskan itu dari mulutnya itu nyembur itu ya. Masya Allah, meniup, tiupkan ke bumi, maka bumi itu tidak akan tumbuh sesuatu apapun gersang. Dan dunia tidak akan tetap, artinya akan gonjang-ganjing. Ini saking dahsyatnya ular yang begitu besar, kalau seandainya meniup atau itu dengan mulutnya itu ke bumi, maka bumi akan gersang, akan rusak semuanya. Masya Allah. Nah, seperti itu. Bayan hasyuhu wa yakhdushuhu hatta yuqdi Allah, hatta yaqdi Allah bihi, hatta yuqda bihi ilal hisab. Dan begitulah kemudian ular itu menggigit mayit yang kafir dan remas-remas ini sama sama ular itu tadi sampai yaumil hisab. Dari mulai alam kubur sampai yaumil hisab, berapa tahun itu. Allah sallimna ya Allah, Allah sallimna. Allah yusallimuna min hadhihi sampai yaumul hisab. Begitu di alam kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin. Rasulullah, kuburan itu bisa menjadi taman-taman sorga, atau bisa menjadi, atau ibarat kuburan itu adalah ibarat taman-taman surga. Ada yang menjadi taman-taman surga, ada juga yang menjadi hufrah min hufarin niron, lobang min hufarin niron, atau jurang dari jurang neraka itu. Kalau karena disebut barzakh, pemisah jadi antara dunia dengan akhirat alam hisab nanti, memiliki apa di akhirat itu pusatnya atau persinggahannya adalah alam barzakh. Kalau di alam barzakh itu sukses, kesananya lebih sukses. Kalau di alam kuburnya itu enak, maka kesananya enak. Kalau di kuburnya itu tidak enak, disiksa, maka kesananya lebih berat lagi. Makanya disebut oleh Rasulullah, al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufrah min hufarin niran. Allahumma sallimna fil qabr ya Rabb.
Ini ada sebuah cerita yang panjang. Di cerita ini apa? Cerita yang panjang, cerita yang diceritakan dari Sayyidina Abu Bakar Al-Ismaili. Nah, Syekh Abu Bakar Al-Ismaili yang cerita ini bersambung kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Kata beliau, "Innahu kana idza wusifat indahun nar." Sayyidina Utsman bin Affan ini. Ini cerita Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau mendengar cerita diceritakan tentang neraka, maka beliau tidak menangis. Wa idza wusifatil qiyamah lam yakun yabki. Ketika dijelaskan kepada beliau tentang perihal yaumil qiyamah nanti, juga beliau tidak nangis. Tetapi ketika disebutkan bagaimana itu di alam kubur, beliau menangis. Ini Sayyidina Utsman. Maka dikatakan kepada beliau, "Kenapa engkau menangis ya Amirul Mukminin kalau diceritakan kubur? Kalau tidak bukan kuburan, kalau neraka dan yaumil qiyamah itu enggak menangis." Dia menjawab, "Inni kuntu finnari, kuntu ma'annas. Wa idza kuntu fil qiyamati kuntu ma'annas. Wa idza kuntu fil qabri kuntu wahidan lam yakun ma'i ahadun fil qabri minan." Kata beliau, "Kalau saya di alam akhirat bersama manusia, kalau kita di neraka juga misalnya itu bersama dengan manusia. Artinya ada teman banyak gitu. Tapi kalau di kuburan itu saya cuma sendirian, tidak ada yang menemani dalam kubur. Siapapun tidak menemani sendirian. Oleh karena itu beliau menangis ketika diceritakan tentang alam kubur atau perihal. Wa anna miftahal qabri ma Israfil wa huwa yaftahu yaumal qiyamah wa kana yaqulu man kana di dunya sijnahu kana al-qabru jannatahu. Kata Sayyidina Utsman, dan kunci daripada kuburan itu bersama Israfil, malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil lah yang membuka kuburan itu nanti dengan datangnya yaumil qiyamah. Dan malaikat Israfil itu mengatakan, "Mangka natid dunya sijnahu kanal qabru jannatahu." Kata malaikat Israfil, barang siapa yang di dunia itu menjadi penjaranya, menjadi buinya, maka kuburan itu akan menjadi surganya. Wa man kana dunya jannatahu kanal qabru mahbasahu. Kata malaikat Israfil, barang siapa yang dunia ini adalah menjadi surganya, menjadikan dunia itu sebagai surganya, maka di kuburan itu kuburan akan menjadi penjaranya. Wa man kana til hayatud dunya qaidahu fa innal mauta itlaqu. Dan barang siapa atau orang yang dalam kehidupan dunia itu dunia itu ibarat belenggu bagi dirinya, maka mati itu yang bisa melepaskannya. Kalau di dunia dibelenggu, maka kematian itulah yang itlaqu, yang melepaskan. Wa man taraka nasibahu fid dunya istaufahu fil uqbah. Dan orang atau barang siapa yang meninggalkan bagiannya di dunia, maka dia akan memperoleh bagiannya diganti fil uqbah di akhirat. Wa kana yaqul, dan malaikat Israfil itu juga mengatakan, khairun nasi man taraka dunya qabla an tatrukahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu wa ammara qabrahu qabla an yadkhulahu. Ya Allah, qabla an yudkhilahu. Kata malaikat Israfil itu, sebaik-baik manusia adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkan, belum mati. Dan
ridho, rela kepada Tuhannya, kepada Allah, apa yang diberikan, apa menjadikan dia keadaannya bagaimana di dunia. Rela, ridho sebelum bertemu dengan Allah. Wa ammara qabrahu qabla an yadkhalahu, dan meramaikan kuburannya sebelum dia memasukinya, masuki kuburan. Ini kata malaikat Israfil. Memang berat sekali di alam kubur itu, karena tadi alam kubur itu kalau sudah masuk di kuburan itu ada kalanya kuburan itu menjadi raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niron. Hanya Sayyidina Utsman bin Affan itu menangis kalau diceritakan tentang perihal di kuburan. Tapi kalau neraka dan itu nggak menangis beliau, karena kalau di neraka banyak teman. Kalau di apa namanya, di akhirat juga banyak banyak teman, yaumil qiyamah banyak teman, tapi kalau di kuburan itu sendirian, nggak ada siapa-siapa. Oleh karena itu beliau menangis. Terus kemudian ada cerita panjang lebar ini dari Sayyidina Hasan al-Basri. Cerita dari Hasan al-Basri ini, Al-Imam Hasan al-Basri. Innahu kana jalisan ala babi, dari suatu saat beliau itu duduk di pintu rumahnya. Pintu rumahnya. Lalu berjalanlah ada jenazah diiring, mau diantar ke pemakaman. Tapi sebelumnya itu disolat, biasanya itu begitu disolati dulu. Kalau beliau apa dahulu itu kalau di Arab itu disolatinya bukan di masjid ya, disolatinya itu ada di apa, ada jabana atau di lapangan atau sebelum dimakamkan itu di situ. Sebelum dimakamkan itu ada tempat khusus untuk disolati. Setelah disolati baru langsung dimakamkan. Lah ini ada jenazah diiring sampai, ke pemakamannya. Setelah sampai ke sebelum dimakamkan disolati dulu. Ternyata jenazah yang dibawa itu diiring oleh manusia itu di bawahnya ada anak anak kecil perempuan. Anak perempuan ikut ngiring tapi berada di bawahnya. Kalau jenazahnya itu bapaknya, maka anak kecil ini anaknya ini perempuan ngikut jenazahnya di bawah apa, gendoso lah di bawah katil itu, keranda, di bawah keranda. Lalu anak ini yang mengikuti bapaknya ini, bawahnya, mayitnya itu abahnya yang telah meninggal, dia berkata, "Ya abati lam yastaqbiluni yaumun mislu yaumi hadza fi umri." Wahai bapakku, saya tidak pernah menjumpai hari seperti hari ini dalam seumur hidupku. Lalu Sayyidina Hasan Basri itu berkata kepada siapa tadi, anak kecil tadi, anaknya, bertanya, "Kenapa kau tidak menemui atau bertemu dengan bapakmu seperti hari ini? Kenapa itu? Kok seperti ini? Kok ngomongnya tidak pernah menghadap bapaknya seperti hari ini?" Kayak karena biasanya kan bisa makan bareng, apa bareng, dan sekarang itu malah bapaknya dibawa, anaknya dibawa. Setelah menyaksikan seperti itu, ya Hasan apa, anaknya apa, mengikuti jenazah bapaknya terus itu, kita terus dengan menangis apa, pokoknya saya cerita begitulah. Lah, kemudian Sayyidina Hasan Basri itu ikut mensolati mayat. Setelah selesai, kemudian dimakamkan ayah-ayahnya itu, kemudian Sayyidina Hasan Basri pada esoknya itu menyaksikan anak kecil tadi kemudian berangkat menuju kuburan bapaknya yang tadi dimakamkan itu, yang kemarin dimakamkan. Setelah di situ, Sayyidina Hasan Basri itu penasaran, anak kecil kok ngikuti bapaknya ini, apa, ziarah ke bapaknya, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Dia ternyata sampai ke kuburan menangis dan merangkul bapaknya, merangkul makam atau kuburan bapaknya itu.
Kata Sayyidina Hasan, "Oh, ini anak Masya Allah, anak itu anak yang berbakti, anak yang berbakti." Akhirnya Sayyidina Hasan Basri itu ketika melihat seperti itu, mendekat atau mengikuti sampai kemudian mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak kecil tadi di pemakaman bapaknya. Kata Sayyidina Hasan, barangkali aku bisa mendengar apa yang dikatakan sehingga menjadi manfaat bagi apa yang dikatakan anak kecil itu kepada bapaknya di kuburannya. Akhirnya Sayyidina Hasan ikut ke sana, menyaksikan, ingin tahu apa yang dilakukan oleh seorang anak, tapi dengan sembunyi-sembunyi, nggak langsung terang-terangan, takutnya nanti kalau terang-terangan kan nanti gimana, sembunyi-sembunyi, untuk mengikuti anak tadi. Setelah sembunyi-sembunyi kemudian dekat di situ, melihat bahwa anak perempuan itu merangkul kuburan bapaknya dan, menaruh pipinya itu di kuburannya, di kuburan di apa, di tanahnya itu. Dia berkata, "Ya abati kaifa bitta fi dzulmatil qabri?" Bagaimana engkau bermalam fi dzulmatil qabri, dalam kegelapan kubur, wahidan, sendirian, tanpa ada lampu, tanpa ada listrik, tanpa ada sinar dan tidak ada yang menghibur. Ya abati asrahtu laka lailata awali ams. Wahai bapakku, kemarin saya itu asrahtu lailaka lailata ams. Asrajtu, asrajtu, memberikan lampu, menyalakan lampu untukmu kemarin malam. Maka sekarang siapa yang menyalakan lampu untukmu, wahai bapakku? Ya abati iftarastu laka lailata awwali ams. Kemarin saya hamparkan al-firas, lemek, tikar atau apalah yang dibuat tidur itu. Saya hamparkan itu. Maka sekarang siapa yang memberikan engkau tikar di kuburan itu? Malam itu siapa yang mempersiapkan untuk tidur itu siapa? Ini anak kecil. Ya abati ghamastu laka yadayka wa rijlaika lailata awwali ams. Kemarin saya memijat kedua tangan dan kedua kakimu. Maka sekarang siapa yang memijiti engkau, ya abati, wahai bapakku? Semalam siapa yang memijiti engkau? Ya abati saqaituka lailata wa awwali ams faman saqakal barihata. Kemarin saya memberikan engkau minuman, ya wahai bapakku, maka tadi malam siapa yang memberikan minuman kepadamu? Ini semuanya diceritakan. Cerita di dunia disampaikan oleh anak kecil itu kepada bapaknya. Padahal ini anak kecil belum tahu apa-apa. Jadi meratapi, bukan meratapi, apa namanya, karena anak ini bagus berbakti kepada orang tua, mengingat-ingat waktu hidupnya itu siapa yang ngopi, istilahnya ngope ini, kalau bahasa Jawa itu. Jadi memelihara, membantu semua apa yang diperlukan oleh bapaknya. Maka ke makam itu diutarakan semuanya itu. Diutarakan semuanya apa yang dilakukan di dunia bersama bapaknya. Jadi yang dikatakan semuanya itu begitu. Saya pijitin, saya kasih minum gitu. Masya Allah, saya tutupi. Kemudian kemarin ya kita mandikan itu, kemudian dikafani, ditutupi, semuanya begitu. Dan ada yang siapa yang memandang wajahmu waktu dulu kemarin itu saya pandang wajahmu, sekarang siapa yang memandang wajahmu? Kemudian engkau kemarin itu memanggilku dan saya yang menjawabnya, sekarang siapa yang memanggilmu? Dan kemarin saya kasih makan, sekarang siapa yang memberikan makan kepadamu, wahai bapakku? Masya Allah, ini semuanya. Hmm.
kemarin saya masak, semuanya diutarakan ini, namanya anak kecil. Untukmu ya Rasul ya Bapakku, gitu, ya Ayahku, maka dari tadi malam itu siapa yang memasakkan, siapa yang memasak untukmu. Mendengar seperti itu yang diutarakan oleh anak kecil tadi, Sayyidina Hasan Basri yang menyaksikan hal itu nangis. Karena menangis gak kuat akhirnya menampakkan diri kepada anak kecil itu. Tadi kan sembunyi-sembunyi, karena menangis akhirnya ya sampai menampakkan diri. Lalu mendekat kepada anak kecil itu dan berkata beliau, "Ya bunayya, wahai anak, la taqul li hadhil asa, jangan kau katakan seperti ini dari awal itu siapa yang ini, saya berikan ini, maka sekarang siapa yang memberikan aku." Yang tadi disampaikan itu. Jangan berkata seperti itu, tetapi ucapkanlah wajjahnak ila qiblah. Afa bakita kadzalika am khuwilta ila ghairiha. Ya abati kafannaka bi ahsanil akfan afa bakita au afa bakita afa bakiyat am nuzi'at anka. Dan saya itu kemudian mengajari kepada anak kecil tadi. Jangan kau katakan seperti tadi, tapi katakanlah, saya menghadapkanmu kepada kiblat. Apakah sekarang masih menghadap kiblat, wahai Bapak? Atau sudah dipindahkan dari arah kiblat? Atau dipalingkan dari arah kiblat? Wahai Bapakku, kemarin saya kafani engkau. Apakah sekarang masih ada kafannya itu? Apa sudah dicopot, diambil darimu? Wa ya abati wada'naka fil qabri wa anta sahihul badan afa baqita kadzalika. Dan kami dan saya menaruh jasadmu di kuburan gini, apakah dengan keadaan sahihul badan, masih utuh? Apa sekarang juga masih utuh, sehat? Am akalaka didan apa atau dimakan oleh cacing-cacing itu apa kalimat yang disampaikan oleh Hasan Basri, Imam Hasan Al-Basri kepada anak kecil yang berada di pemakaman. Lalu Sayyidina Hasan Al-Basri juga mengatakan, "Waquli wahai anak kecil, katakanlah ya abadi wahai bapakku, innal ulama yaquluna yus'alul 'abdu 'anil iman, wa minhum man yujibu wa minhum man yuhramu. A'ajabta anta 'anil iman." Kata Hasan Basri itu kemudian mengatakan kepada, "Wahai anak kecil, katakanlah kepada bapakmu, wahai bapakku, sesungguhnya ulama itu mengatakan bahwa seorang abd, seorang hamba ditanya yus'alul abdu anil iman, ditanya dengan keimanannya. Maka mereka di antaranya ada yang mengatakan, ada yang menjawab, ada yang tidak bisa menjawab. Apakah engkau bisa menjawab, wahai bapakku, tentang keimananmu? Atau tidak bisa menjawab? Ya abati innal ulama yaquluna yuwassa'ul qabru ala ba'dihim wa yudayyaku ala ba'dihim. Adhaqa 'alaikal qabru am wussi'a ya abati am wussi'a. Katakanlah kepada bapakmu, wahai bapakku, sesungguhnya ulama itu mengatakan bahwa kuburan itu sebagian kuburan itu akan diperluas untuk sebagian manusia dan sebagiannya akan dihimpitkan, akan apa, tidak luas, sempit, sempit sekali untuk sebagian manusia lagi. Apakah kuburanmu luas ya bapakku, wahai ayah? Ya abati innal ulama yaquluna yubadalu. Wahai bapakku, sesungguhnya ulama itu mengatakan bahwa sebagian dari manusia itu
kain kafannya itu diganti dengan kain kafan yang lain dan sebagian tetap tidak kain kafannya itu diganti dengan kain kafan dari sorga dan sebagian lagi kain kafannya itu diganti dari kafan neraka. Apakah abudilat laka minan nar am minal jannah? Apakah kain kafan yang engkau pakai itu diganti dari neraka atau dari surga? Ya abati innal ulama'a yaqulun al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Wahai bapakku, ulama mengatakan bahwa kuburan itu ada kalanya menjadi taman-taman sorga atau lembah-lembah neraka. Apakah kuburanmu menjadi raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran? Ya abati innal ulama yaquluna al-qabru yu'aniku ba'dahum kal walidati syafiqah wa yabghadu wa yu wa yubghadu wa yu'assibu ba'dahum hatta takhtalitu adla'ahum a'anaka al-qabru am abghadaka. Wahai bapakku, ulama mengatakan bahwa kuburan itu yu'anik, memeluk sebagian orang seperti seorang ibu memeluk anaknya. Oh ya begitu wa yu'assibu dan sebagian kuburan itu murka marah dan akhirnya membelit sebagian manusia sehingga tulang-tulang rusuknya itu pecah, hancur. Apakah kuburan itu memelukmu dengan penuh kasih sayang seperti seorang ibu kepada anaknya, senang, atau justru sebaliknya kuburan itu murka marah kepadamu? Ya bati innal ulama yaquluna kullu man wudi'a fil qabri yandamu taqiyyu annahu lam yuksiril hasanat wal 'asi limartakabas sayyi'at. Fanadimta anta ala sayyi'atika am ala qillati hasanatika. Wahai bapakku, sesungguhnya ulama mengatakan setiap orang yang disaruh berada di kuburan itu semuanya akan menyesal. Kalau orang yang bertakwa maka menyesal kenapa sedikit kebaikan yang dilakukan. Menyesal kenapa hanya sedikit yang dilakukan kebaikan di dunia. Sedangkan orang yang bermaksiat itu juga menyesal kenapa melanggar atau melakukan hal-hal kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Fanadimta anta ala sayyi'atika. Apakah engkau menyesali atas kesalahan atau dosamu, wahai bapakku, atau menyesali karena sedikitnya kebaikanmu? Idza kunta idza nadaitani idza nadaituka ajabtani wa talama ana unatika ala ra'si qabrika fa kaifa la asma'u sautaka ya aba. Wahai bapakku, engkau memanggilku, engkau memanggil ketika engkau dan saya memanggilmu, maka engkau menjawabnya, menjawabnya. Dan selama aku memanggilmu, ala ra'si qabrika, selama ini saya panggil-panggil, wahai bapakku, lah kok enggak jawab. Bagaimana engkau tidak menjawab? Apakah engkau tidak mendengar suaraku? Ya Bapak. Allah, ghibta ghibatan la talqani ila yaumil qiyamah. Wahai Bapakku, engkau tidak akan bertemu denganku kecuali nanti di yaumil qiyamah. Dari sekarang nggak bakal bisa ketemu aku kecuali sampai nanti yaumil qiyamah. Nih kalimat-kalimat yang tadinya diungkapkan oleh anak kecil itu kemudian di diwarai atau diulang atau diajari oleh
Al-Imam Hasan Al-Basri seperti itu. Masya Allah. Allahumma la tahrimna liqa'ahu yaumal qiyamah. Maka beliau, apa anak kecil itu berdoa dengan apa ajaran apa Sayyidina Hasan Basri. Mudah-mudahan ya Bapakku, Allah tidak menghalang-halangi saya bisa ketemu engkau nanti di yaumil. Lalu anak kecil itu mengatakan atau menjawab kepada Sayyidina Hasan Basri dan berterima kasih. Ya Hasan, ma ahsana ma tanawwahtu ala abi. Begitu baik ya, alangkah baiknya apa yang kau katakan, apa yang kau ajarkan kepadaku tentang bagaimana saya katakan kepada bapak. Wa ma ahsan ma wa'adtani, dan alangkah baiknya, sungguh sangat baik apa yang engkau mau'idhoi, ya nasihati kepadaku. Wa nabahtani, dan kau mengingatkan tentang naumatil ghafilin, tentang apa tidurnya orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Lalu keduanya ceritanya seperti itu. Jadi alam kubur ya seperti itu. Ya Allahumma sallimna min azabil qabri. Makanya Rasulullah itu selalu mengajari kepada kita bagaimana kita berlindung dari siksa kubur. Demikian hadis yang ketiga. Nah, yang ke-13 ya. Yang ke-13, dan insya Allah nanti kita akan baca seterusnya yaitu hadis yang ke-14. Wallahu a'lam